Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para pemirsa NU Turen official yang dirahmati Allah SWT, kembali kita berjumpa dalam ngaji online dari NU Turen official pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan oleh beliaunya Kiai Ansori dalam hal puasa atau fikih puasa ini akan bisa menambah wawasan ilmu dari seluruh para pemirsa NU Turen official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, untuk kajian kali ini yaitu lanjutan dari yang kemarin, yakni tentang apa sih yang dinamakan puasa, definisi puasa, dan sekarang kita akan lanjut ke fardunya puasa atau wajibnya di dalam menjalankan ibadah puasa itu apa saja. Untuk itu mari kita simak bersama-sama apa yang telah disampaikan oleh beliaunya Kiai Ansori. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. NU Turen official semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Ustadz Maftuhin yang mendampingi saya di studio MBC NU Turen. Pada kesempatan kali ini kita menyambung materi yang sebelumnya kita semua udah membahas tentang definisi puasa dan sekaligus sudah membahas tentang masalah daripada syarat wajibnya puasa. Jadi orang yang wajib puasa itu siapa saja, insya Allah sudah kita sampaikan yang sebelumnya. Maka pada kesempatan malam hari ini kita meneruskan tentang fardunya puasa, Ustaz. Jadi istilahnya dalam ibadah itu ada namanya fardu, ada namanya rukun. Kalau dalam wudhu namanya fardu, dalam puasa namanya fardu, dalam sholat namanya rukun. Nah ternyata baik fardu ataupun rukun ini adalah hal yang harus dikerjakan ketika menjalankan apa. Kalau diistilahkan rukunnya sholat berarti hal yang harus dikerjakan ketika menjalankan sholat. Artinya sesuatu yang menjadi kewajiban. Sama ketika kita membahas tentang fardunya puasa berarti hal-hal yang wajib dikerjakan ketika menjalankan puasa. Hanya beda nama aja, ada yang pakai rukun, ada yang pakai fardu. Inti dari keduanya tadi sama-sama itu menjadi sebuah kewajiban. Maka pada kesempatan hari ini kita menjelaskan wa faraidus shaumi arba'atu asya'. Fardunya puasa di situ ada 4. Yang pertama adalah an-niyat bil qalbi. Nah, jadi yang pertama niat. Niatnya harus di dalam hati. Seandainya kita mengucapkan nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, dalam mulut itu hanya sunnah, tapi yang wajib itu adalah harus dibarengi dalam hati. Seandainya Anda seorang ketika niat tidak mengucapkan tapi diucapkan di dalam hati, maka di situ hukumnya adalah sah. Karena mengucapkan secara lisan di situ adalah hukumnya adalah hanya sunnah. Maka di sini katakan harus menyebutkan niat. Nah, niatnya ini adalah bil qalbi, di dalam hati. Karena bagaimanapun juga innamal a'malu binniyat, Ustaz. Segala sesuatu ini nanti nggak akan bisa sempurna, bahkan nggak bisa dikatakan sah kalau tidak disertai dengan niat. Maka ini sisi bedanya, Ustaz. Kalau urusan ibadah harus ada niat dan perbuatan. Tapi kalau sudah urusan muamalah, hubungan satu dengan yang lainnya, niat itu hanya menjadi penyempurna,
tapi yang menjadi ukuran adalah perbuatan. Contoh, saya datang ke kantor MBC untuk beli aknu, Ustaz. Padahal niatan saya dari rumah tidak membeli aknu, tapi alhamdulillah saya ingat ternyata di MBC ada aknu. Akhirnya saya transaksi beli aknu, walaupun awalnya saya niat tidak beli aknu, maka hukumnya tetap sah. Karena ini urusannya bukan ibadah mahdho, ibadah langsung kepada Allah. Tapi kalau ibadah langsung kepada Allah termasuk di dalamnya adalah puasa, ini harus disertai dengan niat. Tanpa niat di situ tidak sah. Maka di dalam masalah puasa di sini nanti niatnya di waktu malam hari, terhitung mulai masuk waktu maghrib sampai sebelumnya masuk waktu subuh. Itu waktu niatnya. Nah, waktu niatnya, Ustaz. Waktu niatnya itu durasinya mulai masuk maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Harus diniati dalam hati. Maka umumnya di masyarakat kita, Ustaz, nggih, mantun sholat isya, sholat raweh, sholat witir, akhirnya dibimbing niat oleh imamnya sholat. Nawaitu somagotin an adai fardhi syahri Ramadan di sanati fardhillahi ta'ala. Itu harus dikerentekno di jerone hati supaya niat ini sesuai. Sekalian itu untuk menghindari lupa. Nah, termasuk untuk menghindari lupa. Betul nih Ustaz. Terus niku yang pertama adalah niat. Pun harus di waktu malam hari. Nah sekarang begini Ustaz. Seandainya seorang itu menjalankan puasa fardu Ramadan, di malam harinya lupa tidak niat. Dan di awal masuk Ramadan tidak mengikuti daripada mazhab Maliki yang di situ menyebutkan saya berniat puasa dalam waktu 1 bulan Ramadan penuh ini. Itu kan menurut pendapatnya Imam Maliki kan hanya dipakai untuk menghindari siapa tahu besok ada yang lupa tidak niat. Karena di awal masuk bulan Ramadan udah niat 1 bulan penuh, maka apa yang dilakukan ketika dia lupa tidak niat maka tetap sah. Tetap sah ya? Tetap sah. Tapi seandainya awal masuk Ramadan bukan niat 1 bulan, nah, Ustaz. Ya itu seandainya seperti itu. Kan tetap harus niat. Walaupun udah niat 1 bulan kan tetap tiap malam harus niat. Hanya sambil jaga nih mawon ketika di situ lupa tidak niat puasa. Nah, seandainya Ustaz, ada orang masuk awal Ramadan tidak niat 1 bulan. Ketepatan dari hari-hari yang dilakukan ternyata ada yang di situ lupa malamnya tidak niat Ustaz. Lah terus menini aku terus kudu ya opo. Jarene posone enggak sah kalau enggak ada niat. Lah lek poso enggak sah berarti kan aku oleh minum aknu semisal di waktu awal. Opo ya ngono kira-kira. Apa ya seperti itu? Ternyata tetap mboten angsal Ustaz. Walaupun lupa niat di waktu malam hari, tetap orang itu harus imsak menahan dalam rangka memuliakan daripada bulan Ramadan. Itu permasalahannya hanya gara-gara lupa niat. Wong yang di situ boleh tidak puasa saja loh Ustaz. Oleh makan, oleh minum itu aku ndelik-ndelik ya Ustaz. Apa meneh mung sak dermo hanya gara-gara lupa niat yang di situ dia mengatakan lho gak urung posoku gak dadi. Bener posomu gak dadi. Bisuke kudu tetep ngondoki tapi kamu di situ punya kewajiban untuk menghormati yang namanya bulan Ramadan. Itu pentingnya dari niat itu. Nah, makanya tiap malam itu harus ada niat. Makanya saya guyonan ya di kampungku sendiri Ustaz. Saya guyoni kepada bapak ibu sing ten majelis taklim. Lek jenengan salate tarawih melok jamaah napa ten masjid napa ten musala insyaallah gak lali niat. Sebabnya ono pemandune, pembimbingnya yaitu imam sholat. Tapi lek sholat dhewe gurung mesti lho. Kadang kaita assalamualaikum putune nangis. Wis lali nganti meneh masuk waktu subuh lah. Makane lek saged mumpung bulan Ramadan selama enggak ada uzur, ayo
kita sholat tarawih berjamaah nopo ten masjid nopo ten musola, Siap, insya siap. Allah di situ nanti akan bisa menjadikan kesempurnaan kita ketika melaksanakan ibadah wonten ing sasi wulan Ramadan. Niku nomor setunggal ketaniat Ustaz. Sing nomor kalih fardhunipun puasa al imsak anil akli wasyurbi wa in qalla al makul wal masyrub. Ya. Inda ta'amud, menahan dari makan dan minum walaupun toh cuma sedikit dengan sengaja Ustaz. Lek gak sengaja contohnya lali. Nah ini pertanyaannya begini, orang itu lupa, makan yang lupa atau minum yang lupa kan tidak membatalkan puasa. Itu maksudnya bukan lupa makannya Ustaz, bukan lupa minumnya, tapi lupa kalau dia kalau dia lagi puasa. Nah, ini guyonane ngeten Ustaz. Lenek wong lali mangan lali ngombe ketika melok berot iku. Ya. Iki sing lali ora masalah ora mangan ngombe, sing lali lek dhek nglakoni puasa. Makanya seorang ketika puasa harus imsak, menahan dari makan dan minum dengan sengaja. Wa in qalla, walaupun toh makan sama minum tadi cuma sedikit. Niki lek sengaja batalkan batalaken puasa. Niku sing nomor kali. Kalau banyak betul-betul lupa mboten batalaken nggih. Mboten. Contone ya aja awake dhewe lah. Contone ketika ada orang itu pas lagi puasa wis mau wis entek sak piring baru eling, ya Allah, aku lak poso Ramadan. Lho ngoten niku mboten batal Ustaz. Tapi lek di tengah piring contohnya entek setengah piring eling, lho aku poso, wis mumpung tak terusno ae. Itu yang iki batal baru batal. Berarti lali kalau dia puasa itu baru dikatakan tidak membatalkan puasa. Nggih, monggo lanjut. Sing nomor 3 ten mriki wasalisu nggih, wasalisu aljima ya. Nomor 3 ning kono iku kudu menahan dari yang namanya hubungan pasutri. Makanya tiang ning kono niku ketika sudah masuk di dalam bulan Ramadan, ketika sudah menjalankan ibadah puasa, niki termasuk haram. Termasuk itu harus dihindari. Dan bahkan niku mangke ternyata terkena denda kalau orang di situ sampai melaksanakan hubungan suami istri dengan sengaja. Tapi di sini dikatakan wa amal jima'una siyan, maka fakamal akli. Seandainya ada orang itu jalanin hubungan pasutri di waktu siang hari tapi lali. Laline ora lali nglakoni hubungan. Lali lek dhewe poso lek terus lali nglakoni hubungan kan ya malah kudu guyu mangke ya. Nah, ngeten iki baru dikatakan orang itu tidak batal puasanya kados dene sebagaimana dia di situ ketika puasa lupa kalau puasa akhirnya dilala Nah, niku sing nomor 3. Nah, sing nomor sekawan warabiu ta'amudul qoi, punya kewajiban untuk menahan sengaja bermuntah Ustaz. Ta'amudul qoi neng kene niki sengaja untuk mengeluarkan dahak yang berada atau yang datang dari yang namanya lambung. Ini lek sengaja muntah niki saged ndadosaken batal. Tapi lek muntahnya enggak sengaja, contoh sing gampang. Ketika bulan Ramadan, ketika dia menjalankan ibadah puasa, dia melaksanakan bepergian Ustaz. Akhirnya bahasa kasare mabuk sampai muntah-muntah. Niku mboten batal. Mboten batal. Makanya redaksinya di dalam kajian kitab fikih ten mriki ta'amudul qoi, punya kesengajaan untuk muntah. Lah orang punya kesengajaan untuk muntah niku mungkin prakteknya ning kono iku ya variatif. Apa kira-kira disogoki amre cek muntah. Nah nggih ya, utawa wetenge dipaweneki supaya iso muntah. Lah kalau seperti itu ada kesengajaan kok sampai muntah beneran, niku baru dikatakan termasuk hal yang membatalkan puasa. Karena di dalam fardunya puasa
tiang sing menjalankan puasa tadi punya kewajiban untuk menahan ta'ammudul qai, sengaja untuk bermuntah. Tapi lek muntah mboten sengaja nggih mboten napa-napa nggih, contone pas poso-poso lunga niku Ustaz nggih. Dalam perjalanan. Mabuk perjalanan akhirnya ning kono niku sampai muntah-muntah lah niku mboten termasuk kategori yang membatalkan puasa. Pun niku sing termasuk ya hal-hal yang Ini menjadi fardunya puasa ning kono niku tidak hanya menahan dari makan minum tok, juga berusaha menahan daripada ta'amudul qai dan menahan dari hal-hal yang di situ membatalkan puasa. Nah, mangke di dalam masalah hal-hal yang membatalkan puasa nantinya perlu kita kaji di dalam season yang selanjutnya, yang sehingga di situ nanti akan kita sampaikan secara panjang lebar keterkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi yang terpenting Ustaz, saat ini enak ya Ustaz, orang di situ semisal ya habis makan terus wetenge niku bahasa kasare krujuk-krujuk Ustaz, akhirnya mari loro wetenge iki lek gak tak keluarkan perut saya menjadi sakit. Katakan asamnya naik. Nah, asamnya naik. Iya. Tapi kalau di situ dia mengeluarkan, dia tambah batal puasanya. Karena apa? Karena ada kesengajaan untuk muntah. Tapi kalau nggak dikeluarkan, dia akan merasa sakit. Bagaimana orang yang seperti ini? Ya pilihannya wonten kali Ustaz. Sampean menengo mempertahankan yang sehingga puasanya sampai sah. Engko akhirnya ora kewajiban ngondoi, utawa pilihan nomor loro wis makmu ae ya karena sudah nggak kuat karena sakit, tapi konsekuensinya nantinya punya kewajiban untuk melakoni qodok puasa. Baik, terima kasih Yai pangapunten. Waktu sudah berjalan 17 menit. Kaitannya sama hal-hal yang perlu diperhatikan dari fardunya puasa. Yang pertama tadi yaitu niat, jangan sampai kita lupa untuk tidak niat dalam berpuasa. Kemudian menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa juga. Dan yang terakhir tadi ta'amudul qai, menahan untuk tidak mengeluarkan yang namanya muntah. Dalam muntah tadi. Nah, ini kenapa? Sampai di situ kita jelaskan, karena ada orang itu ketika puasa semisal menjalankan bepergian, akhirnya mabuk darat naik kendaraan, atau mabuk udara, mabuk laut, akhirnya dia memberikan kesimpulan, aduh male posoku batal. Itu sebenarnya tidak batal karena bukan faktor kesengajaan. Ini mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu untuk pemirsa NU Turen official dari hal-hal yang perlu diperhatikan tadi. Itu kami panjenenganipun Kyai Ansori Mahfud mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah bersama Agnu. Dan sebelumnya mohon ditutup dengan doa Yai. Nggih, terus intine ngeten pemirsa NU Turen official, jangan lupa minum Agnu. Kita minum Agnu ini sama halnya termasuk ikut memberikan kontribusi untuk Jamiah Nahdlatul Ulama. Di mana Jamiah Nahdlatul Ulama niki didirikan oleh para aulia ilah. Sampai saya itu punya keyakinan Ustaz, joro enek wong loro wis niatono tawasulo nang pendiri muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, insyaallah dengan berkahnya kita bertawasul, kita minum Agnu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan daripada penyakit kita. Karena bagaimanapun niat kita, kesengajaan kita itu juga bagian daripada doa kita. Monggo dipun tutup kalian doa ya. Monggo nggih kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua selalu dipun paringi kekuatan zahir batin yang sehingga bisa menyempurnakan di dalam bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan ini. Akhirnya kita
bisa mencapai masuk dalam bulan Ramadan dengan sempurna. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana wa ballighna ramadhana wa ballighna ramadhana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.